Halo, kawan-kawan, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas. Kali ini saya akan menceritakan berbagai cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang ada di Kabupaten Sambas. Usah lupa subscribe ya, supaya admin semangat buat videonya. Inilah cerita rakyat Kabupaten Sambas. Selamat mendengarkan. Menjadi raja dengan gelar Panembahan Kota Balai. Beliau beristrikan Mas Ayu Prontiko, putri Pangeran Mangkurat. Raden Mas Dungun, putra Raden Bekut adalah panembahan terakhir Kota Balai. Kerajaan ini berakhir karena utusan Raden Sulaiman menjemput mereka kembali ke Sambas. Kurang lebih 3 tahun kemudian, berdiam di kota Bandir, atas hasil mufakat, berpindahlah mereka dan mendirikan pusat pemerintahannya di Lubuk Madung, pada persimpangan 3 sungai, Sungai Sambas Kecil, Sungai Subah dan Sungai Tegerau. Kota ini juga disebut orang Muaraulakan. Kemudian, keraton kerajaan dibangun dan hingga kini masih berdiri megah. Di tempat inilah Raden Sulaiman dinobatkan menjadi sultan pertama di kerajaan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Syafi'uddin. Saudara-saudaranya, Raden Badarudin digelar Pangeran Bendahara Seri Maharaja dan Raden Abdul Wahab digelar Pangeran Tumenggung Jaya Kesuma. Raden Bima, anak Raden Sulaiman, Kesukadana dan kawin dengan putri Raja Tanjung Pura bernama Putri Indra Kesuma, adik bungsu Sultan Zainuddin, dan dikaruniai seorang putra diberi nama Raden Meliau, nama yang terambil dari nama sungai di Sukadana. Setahun kemudian mereka pamit ke hadapan Sultan Zainuddin untuk pulang ke Sambas. Oleh Raden Sulaiman dititahkan berangkat ke negeri Brunei untuk menemui kaum keluarga. Sekembalinya dari Brunei, Raden Bima dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Sultan Muhammad Tajuddin. Bersamaan dengan itu, Raden Ahmad putra Raden Abdul Wahab dilantik menjadi Pangeran Bendahara Seri Maharaja. Wafatnya Sultan Muhammad Tajuddin, pemerintahan dilanjutkan putranya Raden Meliau dengan gelar Sultan Umar Akamuddin I. Berkat bantuan permaisurinya bernama Utin Kemala bergelar Ratu Adil. Pemerintahan berjalan lancar dan adil. Inilah sebabnya dalam sejarah Sambas terkenal dengan sebutan marhum Adil. Utin Kemala adalah putri dari Pangeran Dipa, seorang bangsawan kerajaan Landak, dengan Raden Ratna Dewi, putri Sultan Muhammad Syafi'uddin I. Wisata Masjid Sambas Indonesia. Masjid Jami Keraton Sambas. Wafatnya Sultan Umar Akamuddin I, putranya Raden Bungsun naik tahta dengan gelar Sultan Abu Bakar Kamaluddin. Kemudian diganti oleh Abu Bakar Tajuddin I, berganti pula dengan Raden Pasu yang lebih terkenal dengan nama Pangeran Anom. Setelah naik tahta beliau bergelar Sultan Muhammad Ali Syafi'uddin I. Sebagai wakilnya diangkatlah Sultan Utsman Kamaluddin dan Sultan Umar Akamuddin II. Pangeran Anom dicatat sebagai tokoh yang sukar dicari tandingannya. Penumpas perampok Lanun. Setelah memerintah kira-kira 13 tahun, 1828, Sultan Muhammad Ali Syafi'uddin I wafat. Putranya Raden Ishak, Pangeran Ratunata Kesuma, baru berumur 6 tahun. Karena itu roda pemerintahan diwakilikan kepada Sultan Utsman Kamaluddin. Tanggal 11 Juli 1831, Sultan Utsman Kamaluddin wafat, tahta kerajaan dilimpahkan kepada Sultan Umar. Subscribe channel ini untuk kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini.